Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Nah, sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kan kita udah belajar banyak ya tentang materi IPA. Yang pertama itu ada ekosistem, terus ada makhluk hidup, ada biotik, ada abiotik, dan hewan-hewan lainnya yang ada di alam ini. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu nggak sih kita mau belajar tentang materi apa? Apa ya Bu kira-kira? Nih, Ibu punya 3 macam benda. Sekarang Ibu ambil ya, Ibu tunjukkan. Yang pertama, Ibu punya balon. Balon. Terus yang kedua, Ibu punya air. Dan yang ketiga, Ibu punya gelas. Nah, kalau misalnya kalian lihat, Bu, kok Ibu bawa balon? Nah, kok Ibu juga bawa air? Terus Ibu bawa gelas. Itu buat apa ya, Bu? Masa Ibu mau ngajak main? Nah, sekarang Ibu mau jawab nih. Ibu mau jelasin satu persatu. Biar kalian gak pada bingung. Nah, yang pertama balon. Biasanya kan kalian gunakan balon itu buat bermain. Terus balon itu biasanya di tempat ulang tahun, Bu. Nah, sekarang balon ini bisa melambangkan wujud dari benda. Kita buka ya karetnya. Kita lepas karetnya. Nanti kita lihat apa sih yang ada di dalam balon itu. Kira-kira apa ya adik-adik? Di balon itu ada apa sih isinya? Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng. Nih, di balon, kalau misalnya ikatannya tadi udah kita lepas, pasti gini. Nah, kok bunyi, Bu? Nah, ini tandanya di dalam balon ini ada udara. Nah, udara ini merupakan gas. Jadi wujud benda itu ada 3. Itu yang pertama, gas. Nah, seperti itu. Kalau kita lepas semua, lepas, balonnya kempes, Bu. Nah, ini berarti tandanya wujud yang pertama yang kita gunakan dari balon ini adalah gas. Gas ini apa sih, Bu? Nah, gas ini adalah wujud dari benda. Nah, wujud dari benda sekarang yang mau Ibu ajarin kira-kira ada berapa ya? Ada 3. Kenapa Ibu pakainya balon, pakainya air, pakainya gelas? Ini melambangkan dari wujud benda. Nah, yang kedua itu air. Bu, kok Ibu pakainya air sih? Nah, air ini adalah benda cair. Kenapa bisa dikatakan benda cair, Bu? Karena bentuknya akan mengikuti wadahnya. Dan air ini sifatnya akan mengalir. Nih, Ibu sebutin ya, Ibu contohin. Air dituangkan dalam gelas, maka akan mengalir. Dan air yang ada di gelas ini akan mengikuti wujud dari gelas ini. Nah, itulah kenapa air ini tadi kita sebut benda apa? Iya, benda cair. Satu lagi, kenapa Ibu pakai gelas juga, Bu? Nah, gelas ini sifatnya keras. Bunyi kan? Nah, ini melambangkan kalau gelas ini adalah benda padat. Benda padat itu sifatnya kayak gimana sih, Bu? Kok Ibu bisa nyebutin gelas ini benda padat? Nah, benda padat ini kalau misalnya kita tekan, itu berbunyi. Ini kan berbunyi. Berbunyi, Bu. Nah, ini keras, menandakan bahwa gelas ini keras. Nah, kalau misalnya benda itu keras, berarti benda itu apa, Bu? Nah, yaitu bendanya adalah benda padat. Contohnya adalah gelas ini. Gelas ini itu gelas wujud dari benda padat. Ketika kita lempar pun, wujudnya akan tetap. Dan ketika kita pindahkan, misalnya kita taruh di plastik pun, wujudnya akan tetap sama. Nah, itu kenapa gelas ini dinamakan dengan benda padat. Selain gelas ada lagi kok, selain benda padat lainnya. Selain gelas itu ada misalnya meja, ada kursi, dan lain sebagainya yang sifatnya keras. Apa ada yang bertanya? Setelah Ibu jelaskan ada 3 wujud benda tersebut. Yang pertama itu ada cair, ada padat, ada gas. Ya, Ibu kira cukup ya. Jadi kesimpulannya benda itu ada 3 macam. Yang pertama wujudnya padat,
yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Dimana padat ini sifatnya keras, cair ini mengalir dan mengikuti wadannya, dan yang ketiga itu gas. Gas itu seperti udara, tidak tampak namun bisa dirasakan. Ya, menurut Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan tetap semangat dalam menimba ilmu, dan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai dengan mudahnya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.